Nabi SAW bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang dia sowan menziarahi saudaranya di satu kampung yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'adrajahu malakan fi madrajatihi. Ba'asallahu malakan fi madrajatihi, maka Allah mengutus malaikat di jalan orang itu yang mau menuju saudaranya. Maka malaikat itu menyerupai manusia lalu bertanya sama orang yang mau ziarahi saudaranya di satu daerah yang lain. Aina turid? Kamu mau kemana? Uridu akhan lahu fi qaryatin ukhra. Uridu akhan li fi qaryatin ukhra. Aku mau menziarahi temanku di satu daerah. Hal laka hajah tarubu biha? Apakah kamu ada keperluan datang ke saudaramu itu? La ghaira anni uhibbuhu fillah. Tidak, aku nggak ada keperluan apa-apa, cuma kita mau kumpul karena Allah, karena zikir, karena kumpul-kumpul silaturahmi, karena ilmu, karena mujalasah li ahlil khair, mujalasah lil ikhwan, duduk-duduk bersama saudara-saudara, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu mengatakan, fa'alam anni Rasulullah, ketahuilah aku ini utusannya Allah, dan ketahuilah aku ini malaikat utusannya Allah, dan ketahuilah fa'annallaha ahabbaka kama ahabba akhak kama ahabbtahu fillah. Ketahuilah Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu itu. Masya Allah. Capek-capek, waktunya istirahat, pulang kerja, dia sempatkan datang ke sini. Tujuannya apa? Bukan karena ingin ketemu artis KBRA, bukan ingin ketemu duda KBRA, bukan karena ingin ketemu jandanya KBRA, bukan pengen lagi utang di KBRA, bukan karena ingin cari jodoh di KBRA, bukan. Itu bonus. Kalau beruntung itu bonus. Tapi dia pingin zikir, pingin silaturahmi, pingin dapat barokahnya sesama saudara muslim, maka balasan dari Allah dapat mahabbatullah, dapat cintanya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah keluar dari rumahnya menuju teman-temannya. Ketika sampai kumpulan teman-temannya, maka beliau mengatakan, antum jala'u huzni, kalian ini semua penghilang rasa sedihku. Masya Allah. Maka kumpul-kumpul dengan sahabat fillah, sahabat karena Allah itu bisa menghilangkan kesedihan, kesusahan, kesumpekan. Gitu. Kumpul-kumpul, ngeteh ngopi, seduh kopimu, sudahi sedihmu. Ya salam. Motonya begitu. Ya. Filosofi kopi. Makanya bukan cuma nanti di dunia dia mendapatkan faedah yang luar biasa, tapi dia bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kata Allah.
Teman-teman para sahabat satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan kelak, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang berteman bersahabat didasari dengan rasa takwa, didasari dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atas cinta dan benci karena Allah, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena ini dan itu, bukan karena tendensi apapun, tapi hanya untuk Allah. Maka bukan cuma di dunia dia berteman, nyambung terus di akhirat. Masya Allah, dengan orang-orang yang bertakwa, apalagi orang-orang soleh yang kita temani, yang kita jadikan sahabat. Kenapa? Di antara bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, yahabuhu syaitanul insi wal jinni. Ketika seseorang itu kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, maka dia ditakuti oleh setan-setan manusia dan setan-setan bangsa jin. Takut kalau sudah kumpul seperti ini, orang yang berbuat jahat, setan-setan dari kalangan manusia, itu dukunkah atau jin, maka semua itu takut. Takut. Maka Nabi SAW bersabda, alaika bil jamaah. Hendaknya kami itu kumpul-kumpul bersama-sama. Innama ya'kulu dhibu al-qasiyata. Sesungguhnya ad-dhibu apa? Ad-dhibu yang makan kambing itu apa? Serigala. Sesungguhnya serigala itu makan kambing yang sendirian, enggak mau kumpul-kumpul berjamaah. Alaika bil jamaah innama yakulu dhibu al-qasiyah. Hendaknya kalian ini berjamaah, kumpul-kumpul, jangan sendirian. Kenapa? Karena serigala itu makan kambing yang sendirian. Makan kambing yang sendirian. Fadilah di antara kumpul-kumpul dengan orang-orang saleh. Apa tadi fadilahnya? Yang pertama, dapat cintanya Allah. Kemudian menghilangkan kesedihan dan kesumpekan. Kemudian dia diselamatkan dari bahayanya setan-setan manusia dan setan-setan bangsa jin. Ini penting. Ini penting sekali, Masya Allah. Dan juga diantaranya, dia dapat doa dari saudaranya, baik semasa dia hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini yang sangat penting sekali, terutama di akhir zaman ini. Nabi SAW bersabda, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Doanya seseorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka itu mustajab, langsung Allah kabulkan. Inda rasi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi khairan qala al-malak al-muwakkal bihi amin walaka bimislih. Setiap orang berdoa kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka maka Allah mengutus malaikat di sisinya, dan ketika dia berdoa baik kepada seseorang, maka malaikat itu akan mengatakan amin, dan demikian juga kamu akan mendapatkan doa yang kamu ucapkan. Masya Allah, ini penting sekali. Di sholat Rabithah ada kita mendoakan sesama saudara. Wa ashabar ruqyah wa hadhil marzuqina bisihati was. Di doa Rotibul Haddad juga ada, di dzikir Rotibul Haddad juga ada, di tawasul juga ada. Baik yang masih hidup, keluarga, saudara, ataupun juga orang-orang yang sudah meninggal dunia dari saudara-saudara kita dan kaum muslimin yang ada di kampung ini. Wa mutahadil baldah minal muslimin wal muslimat, didoain juga kebahagiaan. Dan ini penting sekali. Sampai-sampai Allah Haddad mengatakan, inna doa al-mu'min li akhihi bidhahril ghaib qad sara adhara fawaidil ukhuwah fi hadzal zamanil mubarakil hal. Sesungguhnya doa seorang yang beriman
kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, qad sara adhara fawaidil ukhuwah fi hadzal zamanil hal, telah menjadi faedah yang sangat dibutuhkan di zaman ini, faedah yang betul-betul nampak di zaman ini. Subhanallah, ajib kalamil Habib Haddad. Maksudnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Inna du'a al-mu'min bidhahril ghaib li akhihi bidhahril ghaib qad sara adhara fawaidil ukhuwah fi hadzal zamanil mubarakil hal. Masyaallah. Ini konsepnya yang ada di KBRA. Bayangkan, ya Allah, rugi kamu kalau nggak ikut rutinan. Kenapa? Malam ini ada berapa PC yang sedang rutinan malam ini? Puluhan, banyak sekali. KBRA ya. Besok pagi juga ada, sorenya ada, malamnya ada, besok lagi malam satu juga ada, malam Ahad juga ada, malam Senin juga ada. Seluruh Nusantara berbeda-beda waktu rutinannya. Pagi ada, siang, sore ada, pagi, sore, dan malam. Karena ada yang kerja malam, akhirnya dibuat rutinitas pagi, kadang sore. Ini saling menyambung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Artinya ketika kamu enggak sedang rutinan, kamu sedang nganggur, kamu lagi nyantai, dapat transferan barokah doa, madad barokahnya dari yang sedang rutinan. Ini namanya konsep rabithah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Walakin Allahu dzul fadlin 'alal 'alamin." Kalau seandainya Allah tidak menolong manusia dengan manusia, sebagiannya dengan sebagiannya, la fasadatil ard, muka buminya akan hancur. Daf'ullahin nas bin nas, ba'duhum 'alal ba'd. Konsep saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan di salah satu tafsir dikatakan, ketika musibah mau ditimpahkan luar biasa, itu ditampung atau disaring wali kutub, disaring lagi wali autad, disaring lagi wali abdal, disaring lagi nujaba, dan seterusnya sampai orang soleh, sampai kepada kita ampas-apasnya yang kita dapatkan, yang harusnya la fasadatil ard. La daf'ulan nas ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allahu fadlun 'alal 'alamin. Ini luar biasa. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha la yadfa' birrajuli salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak bencana dari 100 tetangga kanan dan kiri, depan belakang, sabab ada satu orang soleh di situ. Makanya Ahlul Hadith berani mengatakan qad sara adharul fawaidil ukhuwah fi hadzal zamanil mubarakil hal, telah menjadi faedah yang sangat nampak nyata di zaman sekarang ini. Itu zamannya Ahlul Hadith, apalagi zaman sekarang, zaman musibah, zaman bencana. Kalau nggak ada doa satu dengan yang lainnya, lebih parah lagi, lebih banyak lagi, lebih bertubi-tubi lagi bencana sana dan sini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, laula ubadun rukka wa atfalun rubba wa bahaim rutta la sabba alaikumul adzab sabba. Dan ada hamba-hamba Allah yang masih ada hamba-hamba Allah yang ruku, yang ibadah tengah malam, sujud, menangis. Dan kalau bukan karena ada anak-anak kecil yang masih disusui ibunya, dan kalau bukan karena binatang-binatang yang masih dipelihara, la sabba alaikumul adzab sabba, maka kalian benar-benar Allah tumpahkan adab setumpah-tumpahnya. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penting sekali.
Dan ini konsepnya di KBRA secara dohir saja, secara dohir faedahnya udah kelihatan, ya, udah kelihatan. Yang dari Madura, misalnya dari Bangkalan, ada masalah pelampiasan, kemudian dapat jodoh orang Bogor, terus kawin. Manfaat nggak? Faedah nggak? Masuk ke KBRA dapat faedah. Kisah nyata bukan? Paham ya? Banyak itu. Temennya ngikutin juga jejaknya, ya. Terus lamaran, nanti tanggal 26 Februari kawinan. Faedah enggak? Kisah nyata bukan? Kisah nyata. KBRA menyelamatkan para jomblo yang belum laku atau jomblo sekarat. Begitu. Ada juga contoh misalnya dari Bekasi, cerai sama istrinya, punya anak 3. Banyak para janda yang menawarkan dirinya. Kisah nyata bukan? Menawarkan diri apa ngejar-ngejar? Kisah nyata bukan itu? Wah, sangat nyata. Faedahnya lo nampak secara zahir. Secara zahir. Ada dari Palembang, hadir nggak Palembang? Mana Palembang? Nggak datang, nggak dikasih tahu paling. Udah, umatnya. Ada dari Palembang, ketemu KBRA Palembang, ditangani sama KBRA Palembang, alhamdulillah mendingan. Tapi dia hijrah ke Jakarta, nggak sengaja daerah sini, Klender ya, Duren Sawit. Ya dekat sama ini, bergabung sama tim di sini, ikut rutinan di sini, ketemu lagi dengan anggota KBRA, ditangani lagi, di sana ditangani, di sini ditangani, nggak jauh, ketemu, misalnya praktisi Jaktim inisial Saiful misalnya diusir, lari dia minggat ke Bali, tinggal cari di website KBRA Bali, ternyata ada, ditelepon, ditampunglah dia di Bali, nginep beberapa bulan di sana atau mungkin kawin lagi kan ya. Itu contoh, bukan kisah nyata. Itu jangan diamini, bahaya. Contoh. Dan banyak, bukan cuma contoh tapi kisah nyata. Ada yang dinas dari Surabaya ke Jakarta, ikut gabung di sini. Kalau saya misalnya ada satu Habib, dia ceramah di Batam, ternyata panitianya ketua KBRA Batam. Pindah lagi ke Malaysia, Johor Bahru, ketemu lagi ketua KBRA Johor Bahru, kumpul di sana. Terus ke Blitar, ketemu lagi KBRA Blitar, dibantu lagi. Ceramah di mana-mana, pengawalannya anggota KBRA. Di mana-mana ada anggota KBRA yang siap mengawal dan siap menolong, membantu, ya, atau menampung para suami yang diusir para istri. Itu manfaat secara zahir, kelihatan. Manfaat gaibnya, maknawinya yang nggak kelihatan lebih banyak lagi, dapat transferan doa yang sangat luar biasa, ya, dapat barokahnya, madad. Ini penting sekali ya Allah, sampai Allah mengatakan seperti itu kok di kalam majmu' beliau, inna du'a al-mu'min li akhi bi dhahril ghaib qad sara adhar al-fawaidil ukhuya fi hadha zamanil mubarakil hal.
Doanya seorang yang beriman kepada saudaranya tanpa pengetahuannya telah menjadi faedah yang sangat nyata di akhir zaman ini, yang sangat dibutuhkan. Masya Allah. Sehingga terwujudlah saling husnudzan, saling berbaik sangka satu dengan yang lainnya, saling bersinergi, saling at-ta'awun bil birri wat taqwa, saling membantu dengan kebaikan dan takwa. Ketika seseorang itu sudah ada robitohnya, sambungan hatinya, ibarat kalau handphone itu ya, ibaratnya handphone itu dinamakan silah, alat penyambung. SIM card-nya disebut itu ittisal. SIM card, kartunya itu ittisal, sambungan. SIM card harus ada sinyal kuota. Nah, sinyalnya itu disebut wisal. Ketika kamu sudah telepon kepada orang yang dimaksud, nomor yang dimaksud nyambung, maka itu disebut wusul. Silah, ittisal, wisal, usul. Ketika lawannya yang di sana sama-sama kuat, silahnya ada, ittisalnya ada, wisalnya ada, wusulnya, maka itu betul-betul wusul, nyampe, saling terhubung. Madad masyhadnya kuat, al-madad ala gadrin masyhad. Madad pertolongan macam-macam bentuk ya. Madad berbagai macam bentuk. Maka ketika madadnya besar, masyhadnya besar, husnudzannya besar, madadnya muncul. Madadnya muncul. Kalau dia orang soleh, orang baik, hadir di hadapannya. Makanya Al-Habib Ali Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan di kitab ini, Thayyibatul Mawaid juz yang pertama, inna kharqal adah wal karamah, karamah itu qad takunu lil wali, telah kadang terjadi bagi seorang wali, wala yasur biha, dia nggak tahu si wali ini ada karamah, dia sendiri nggak tahu, hatta yukhbirahu biha man waqa'at indahu, sampai orang yang ada orang mengabarkan kepadanya dia di sisinya dia, wa tala alaiha minal mu'taqidin, yang mengetahuinya dari orang-orang yang husnudzan kepadanya, berkeyakinan kepadanya, fihi bal qad yura syahsul wali, bahkan terkadang sosok seorang wali itu terlihat fi maudhi'in minal mawadhi', di satu tempat dari tempat yang lainnya. Baterai habis loh. Dari satu tempat baterainya habis, robitonya habis ini. Panitia gimana? Kadang seorang wali itu terlihat di satu tempat, yarahu ba'du muta'akidihi, yang melihatnya orang yang berhusnudzan kuat kepadanya, ada sambungan robitohnya, walaysa lidzalikal wali syu'urun bidzalik, tapi orang yang dilihat itu enggak tahu, si wali itu enggak tahu, bal yakunu dzalika syahsul mar'i lil mu'taqid, maka sosok orang yang nampak di hadapannya itu huwa, dari mana sumbernya, kronologisnya, huwa ayatajassada husnudzannihi wa i'tiqadihi fatabrus lahu suratul wali al-mu'taqad, adalah yatajassad husnudzannihi, karena kuatnya persambungannya, husnudzannya kepada seseorang itu, apalagi dia orang soleh, maka yatajassad husnudzannihi, husnudzannya itu, baik sangkanya itu akan berbentuk si orang tersebut, si wali tersebut, fatabzur lahu suratul wali al-mu'taqad, maka wujudlah si wali itu yang diyakininya, yang dihusnudzaninya. Gak heran, inilah gambaran daripada gambaran kecil rabithah dari seseorang kepada orang yang diyakininya, kepada orang soleh, apalagi ini wali besar. Bukan cuma husnudzannya yang muncul, husnudzannya itu akan memancing roh si wali itu hadir dengan sesungguhnya, apalagi sudah meninggal dunia.
wali yang sudah meninggal dunia punya kebebasan, punya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ban motor mobil isinya hidrogen, angin, dia jalan terbatas sesuai jalannya ban tersebut. Tetapi kalau ban itu bocor, maka hidrogennya, anginnya kemana? Bebas keluar. Demikian juga roh orang yang beriman, terkekang sama fisiknya yang gendut, sama fisiknya yang cacat, sama fisiknya yang terbatas. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ruhnya ini bebas. Kenapa? Karena manusia itu unsurnya dua, alamul khalqi dan alamul amri, sesuai keterangan Al-Imam Ghazali dan para imam-imam tasawuf, imam-imam sufi. Unsur manusia ada dua, unsur dimensi khalqi fisik, yaitu alamul syahada, alam muluk, dan alamun nasud, nas. Sisi satunya lagi adalah alamul amri. Ini hubungannya sama ruh, ini hubungannya sama latifah, ini hubungannya sama hati. Dimensinya mana? Alamul amri. Alamul amri itu ada alamul malakut, alamul jabarut, alamul lahut, yang durasinya itu yauman ka'alfi sanatin inda ka'alfi sanatin bima ta'udun. Durasinya besar. Maka salah satu faedahnya kita duduk dengan orang-orang soleh dan bergaul dengan mereka, berhusnudzon dengan mereka, akan menguatkan madad barokah dari mereka. Kadang-kadang mungkin banyak yang ngalamin temannya, ketika dia cinta betul sama temannya, kadang-kadang muncul di hadapannya, ya, kadang-kadang muncul, waduh, kangen sama si fulanah misalnya. Pandangan pertama sudah membuat hati bergetar-getar. Kemudian terus pandangan kedua, ketiga, semakin cinta semakin rindu, yang dipikirin dia, yang dibicarain dia, yang disebut-sebut dia. Lama-lama kadang-kadang muncul di hadapannya sosok orang yang dicintainya itu. Demikian juga ketika seorang itu cinta dan rindu sama Nabi Muhammad SAW seperti itu, maka Nabi Muhammad akan hadir dalam mimpinya. Kadang sesama teman sahabat itu muncul di hadapannya, apalagi yang kita husnudzanni, ini orang soleh, ini wali Allah Subhanahu wa taala, bukan sosok barokahnya, bukan sosok madadnya, tetapi kadang sukmanya, kadang ruhnya yang hadir. Seperti kejadian Habib Muhammad bin Alwi Ba'alawi, ketika beliau sedang ceramah majelis seperti ini, tiba-tiba serbannya dibuka dan disepakkan seperti ini, lalu diperes, airnya tumpah, serbannya tiba-tiba basah dan penuh dengan air. Keesokan harinya ada jamaah dari India datang berterima kasih, teriak-teriak, terima kasih ya Imam, kami terjadi ombak besar, badai besar, kami menyebut nama engkau, beristighasah dengan namamu, bertawasul denganmu, tiba-tiba ombak itu hilang. Jamaah yang di samping ngasih tahu, iya kemarin Imam Muhammad bin Alwi Ba'alawi membuka serbannya, mungkin ombaknya diperes dengan serbannya itu hilang. Padahal jaraknya itu ribuan kilo, maka itu nggak mustahil, itu tidak mustahil. Kenapa? Dalam kitab Al-Arwah, di dalam kitab Syarhur Roh, ya, bahwa ketika apa memungkinkan, ditanya ada orang yang pertama, memungkinkan ruh itu ada fi iddati majalis fi anin wahidin, di beberapa tempat dalam satu waktu. Naam, mungkin. Kalau ruhnya itu adalah ruh alawi, ruh ulwi, ruhnya tinggi, seperti matahari, satu matahari, tapi sinarnya di mana-mana.
Sinarnya ada di Jakarta Timur, sinarnya di Jakarta Utara, sinarnya di Surabaya, sinarnya di Semarang, di mana-mana sinarnya, tapi mataharinya satu. Demikian juga ruh orang saleh, ada ruhul hayahnya, ada ruhul yaqdahnya dan lain sebagainya yang kita tidak pahami istilah-istilah itu, tapi mereka ya sudah memahaminya, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, bigudratillah biidznillah. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Allah yang jadi wakilnya orang-orang saleh. Allah yang ngatur orang-orang saleh. Allah yang jaga orang-orang saleh. Kalau kita ingin dijaga zahir dan batin, maka jagalah Allah di hati kita. Ketika ada orang ditanya, apakah makna zulum itu? Zulum itu wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Fakadzalikal galab, demikian juga hati, tempat zikir Allah di dalamnya. Kalau kamu meletakkan selain Allah di hati, maka kamu telah berbuat zalim kepada Allah dan kepada dirimu. Maka perkumpulan seperti ini sangat penting sekali ya, untuk menjadikan rabithah semakin kuat satu dengan yang lainnya, seluruh Nusantara bahkan luar negeri ya. Apalagi di zaman sekarang banyak musibah dan bencana, fitnah, huru-hara yang sangat luar biasa, maka doa sahabat, doa saudara satu dengan yang lainnya tanpa sepengetahuannya bidzahril gaib ini sangat dibutuhkan dan sangat nampak faedahnya. Sebab itu Al-Habib Haddad mengatakan, inna du'al mu'min bidzahril li akhihi bidzahril gaib qad sara adhara fawaidil ukhuwah fi hadzal zamanil mubarakil hal. Maka mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqamah terus untuk mengistiqomahkan, merutinkan maslak atau manhaj yang sudah kita dapatkan dari para guru-guru kita yang soleh sampai kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah, muslimin fi ta'atillah wa rasulih, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jaga semuanya, saudara kita, keluarga kita, famili kita, sahabat kita, pasien-pasien kita, dan orang-orang yang ada di hati kita, atau orang-orang yang menitipkan doa kepada kita, dijaga oleh Allah dari segala kejahatan, keburukan zahir dan batin, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.